Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita. Kiranya adik-adik di rumah siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Mari kita angkat satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulangi lagu ini dari awal. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini, saya serahkan kepada Tante Anjana. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, anak sekolah minggu, kami Tuhan mau siap Tuhan untuk meninggikan nama-Mu, kami siap untuk bergirang bagi-Mu Tuhan, biarlah Engkau memakai kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, Kau memberkati juga kehidupan kami selalu Tuhan. Dan bagi hari ini Tuhan kami siap untuk menaikkan setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji nama Tuhan adik-adik ada yang di rumah. Ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. King Kong badannya besar, haleluya. Badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya,
Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Ya. Tiba saatnya adik-adik yang ada di rumah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita. Ya, fokuskan hati-hati adik-adik hanya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita akan dengarkan sebentar bisa berguna bagi kita semua di masa depan kita. Ya. Firman Tuhan ku dengar, haleluya. Haleluya Yesus. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, Tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. 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 Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari Kak Febri ajak kita semua satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengertian kepada kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu, biarlah setiap firman yang keluar itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37. Dalam kitab Lukas ini bercerita tentang orang Samaria yang begitu baik hati. Ya, kita mau melihat di mana ada seorang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia mengalami satu kejadian yang membuat dia itu susah, yang membuat dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, orang Yahudi ini dirampok oleh seorang penyamun. Pada suatu hari dia berjalan ya dengan dagangan-dagangannya. Ketika itu tiba-tiba datang seorang penyamun, datang merampok orang Yahudi ini, memukuli orang Yahudi ini, sehingga orang Yahudi ini mengalami satu musibah, satu hal yang membuat dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengalami luka-luka dalam tubuhnya. Dia tidak bisa berdiri lagi. Dia terjatuh, dia dirampok. Bajunya semua diambil mungkin, semua dagangannya dirampok mungkin, sehingga dia tidak memiliki apa-apa. Dan pada waktu itu para penyamun itu pergi meninggalkan dia, sehingga dia sendiri, tidak ada orang yang menolongnya. Ya, tiba-tiba di saat dia tergeletak di tengah jalan, tiba-tiba ada seorang imam lewat, dan imam ini hanya
lewat begitu saja, tidak mau menolong orang yang dirampok ini, sehingga dia pun tidak bisa meminta tolong kepada imam ini, karena imam ini tidak mau menolong dia. Hatinya mungkin pada waktu itu merasa sangat sedih karena tidak ada yang menolong dia. Dia berharap ada seseorang yang mau datang menolong dia. Ya, dan kedua kali dia melihat seorang Lewi datang melewati dia. Ya, orang Lewi ini pun tidak mau menolong orang Yahudi yang kena rampok ini. Dia hanya melewati di seberang jalan. Dia membiarkan orang ini tergeletak di tengah jalan. Hatinya begitu sedih karena tidak ada pun yang mau menolong dia. Orang Lewi pun tidak mau menolong dia. Ya, dia berharap lagi dan lagi untuk orang bisa menolong dia pada waktu itu. Dan orang yang ketiga yaitu orang Samaria yang begitu baik hati. Dia melihat orang ini jatuh tergeletak di tengah jalan, kemudian hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia sangat kasihan kepada orang ini, sehingga dia mau menolong orang yang kena rampok ini, orang Yahudi ini. Dia mau membalut luka-lukanya, sehingga dia mengangkat orang Yahudi ini, dia meletakkan di atas keledainya, kemudian dia membawa orang Yahudi ini. Ya, mungkin orang Yahudi ini sangat bersyukur karena dia bisa ditolong oleh seseorang, karena dia pada waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki sesuatu yang mungkin bisa menutupi badannya yang habis dirampok oleh penyamun-penyamun yang tadi. Ya, orang Samaria ini membawa orang Yahudi ini ke suatu tempat, ya, ke suatu tempat penginapan dan membalut setiap luka-lukanya. Ya, orang Samaria itu menaruh orang Yahudi ini di atas keledainya. Dia mengambil obat dan membersihkan setiap luka-luka yang ada di tubuh orang Yahudi ini, lalu membawanya ke suatu penginapan, ya. Dan di sana orang Samaria itu menyuruh pemilik penginapan itu untuk merawat pedagang itu sampai sembuh. Jadi orang Samaria ini menyuruh pemilik penginapan itu untuk merawat orang Yahudi ini sampai sembuh, karena kondisi orang Yahudi ini, pedagang ini, sangatlah tidak baik. Dia memiliki luka-luka yang begitu banyak karena habis dirampok, ya. Dan pemilik penginapan ini pun mengurus, merawat orang Yahudi ini sampai sembuh, ya. Sehingga keesokan harinya orang Samaria ini datang kembali dan melihat bahwa orang Yahudi ini, seorang pedagang ini telah sembuh. Ya, di sini Kak Febri mau bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini yang baik hati? Ya, orang imam, yang pertama imam atau orang Lewi atau seorang Samaria yang baik hati? Pasti adik-adik sudah tahu siapa yang memiliki kebaikan hati yang menolong orang Yahudi ini, yaitu orang Samaria yang begitu baik hati, yang mau menolong, ya, yang mau menolong orang ini yang habis dirampok. Nah, karena dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 yang ke-36 di sini berbicara, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi orang Samaria inilah yang memiliki satu kemurahan hati, satu kebaikan hati, sehingga dia mau menolong seorang yang habis dirampok ini, seorang pedagang ini. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi, saling menolong, tanpa harus memandang siapa orang itu yang membutuhkan pertolongan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling menolong satu sama lain, ya, karena
Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita mau saling mengasihi, saling menolong, tidak boleh saling membenci, tetapi kita mau saling mengasihi satu sama lain. Karena itulah perintah yang Tuhan berikan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Karena dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang di sorga. Jadi kita memiliki Bapa yang begitu murah hati. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus memiliki kemurahan hati, kebaikan hati, sama seperti Bapa kita yang ada di sorga. Jadi kalau misalnya contoh ada teman kita di sekolah yang membutuhkan pertolongan kita, ya, jangan sampai kita tidak menolong. Kita harus menolong jika itu bisa kita tolong, ya. Misalnya Kak Febri ingin ditolong, misalnya begini, Kak Febri tidak memiliki uang untuk belanja di sekolah, untuk membeli makanan. Ya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, jika kita memiliki uang yang lebih, kita pun harus menolong teman kita yang mengalami kesusahan. Kita memberikan sedikit dari jajan kita, menolong teman kita agar dia tidak kelaparan. Jadi hal-hal kecil kita harus melakukannya, karena Bapa kita di sorga mengajarkan kita harus memiliki kebaikan hati seperti orang Samaria ini yang mau rela menolong orang ini yang habis dirampok pedagang ini, sehingga ada upah yang akan kita terima, ada suatu hal yang Tuhan akan berikan. Tuhan akan memberkati kita jika kita mau tetap melakukan kebaikan bagi orang lain tanpa harus memandang orang lain. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi, karena dalam Matius pasal yang 22 ayat 37 sampai 39 di situ berkata, kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi inilah suatu perintah yang Tuhan berikan bagi kita anak-anak Tuhan untuk saling mengasihi. Ya, tidak boleh membenci, tetapi saling mengasihi. Ya, apalagi kita mungkin kadangkala di rumah tidak tahu berbuat apa-apa karena pandemi ini, tetapi kita tetap harus mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi orang tua kita, mengasihi kakak kita, mengasihi teman-teman kita yang ada di sekitar lingkungan kita. Kita harus menjadi berkat, menjadi satu berkat buat orang lain, ya, memberikan satu kebaikan buat orang lain, ya. Maka semuanya itu Tuhan akan melihatnya dan Tuhan akan membalas segala kebaikan kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tetap memiliki kebaikan hati, kemurahan hati seperti orang Samaria ini yang begitu luar biasa, yang begitu memiliki kebaikan hati yang begitu luar biasa, sehingga dia mau menolong pedagang ini yang habis dirampok, ya. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tetap hidup di dalam Tuhan, kita mau memiliki kerendahan hati, kita mau memiliki kebaikan hati, kemurahan hati seperti Bapa kita di sorga. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini tidak Kak Febri perpanjangkan, tapi di sini mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk kita mau tetap saling mengasihi, saling menolong, saling membantu satu sama lain. Karena semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ada balasan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan terus taruh kerendahan hati, kemurahan hati dalam hidup kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan kebaikan, yang selalu mau mengasihi dan selalu menolong setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Kami percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Tolong kami Tuhan, tuntun kami agar kami tetap selalu menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kebaikan hati, yang mau mengasihi siapa saja yang
kami bisa kasihi Tuhan, karena kami mau menjadi anak-anak-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur. Berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.